Kita bisa bilang Manchester City adalah klub paling gila yang ada di dunia saat ini. Gimana enggak? Kalau kalian udah nonton video kejeniusan keluarga Hartono membangun Como dari nol sampai bisa bersaing di Serie A, dan strategi Red Bull membeli banyak klub di seluruh dunia buat promosiin brand mereka, gimana kalau dua strategi itu dijadiin satu? Dan itu yang terjadi sama Manchester City, yang mereka namai sebagai City Football Group. Bedanya, CFG melakukan ini dalam skala yang jauh lebih besar, jauh lebih cepat dengan modal yang, ya kita tahulah, unlimited money. Dan yang bikin menarik, bukan cuma soal seberapa banyak klub yang mereka punya, tapi bagaimana mereka merancang semuanya supaya saling nyambung. Satu filosofi, satu sistem, tapi tersebar di banyak negara dan benua sekaligus. Nah, pertanyaannya sekarang, emangnya ini beneran bekerja atau enggak? Ide gila ini itu sebenarnya lahir dari satu orang yang namanya Ferran Soriano, yang justru strategi City Football Group ini dia kembangkan waktu dia masih di Barcelona. Ferran Soriano lahir di Barcelona 1967. Dia adalah seorang konsultan bisnis murni yang gak ada hubungannya sama sepak bola sama sekali. Dia pernah kerja di perusahaan konsultan The Mac Group, pernah di Reckitt Benckiser, bahkan juga ikut co-founding perusahaan konsultannya sendiri. Di 2003, Joan Laporta itu terpilih jadi presidennya Barcelona dan dia butuh seorang yang bisa beresin keuangan klub yang waktu itu dalam kondisi sangat buruk. Barcelona waktu itu rugi sekitar 73 juta euro per tahun, revenue mereka cuma sekitar 123 juta euro. Dan 3 tahun sebelumnya, mereka itu nggak menang satupun trofi. Dan ketika Ferran Soriano ditunjuk masuk ke Barcelona, dia tuh langsung bikin gebrakan. Dia ubah cara Barcelona jualan, dia push habis-habisan soal sponsorship, merchandising, dan ekspansi brand keluar Eropa. Salah satu gebrakan yang paling ikonik waktu itu adalah kesepakatan dengan UNICEF. Barcelona itu sejak awal nggak pernah pakai sponsor di depan baju mereka. Itu udah jadi identitasnya Barcelona. Kalau mereka bukan sekedar bisnis, tapi lebih dari itu. Nah, kegilaan Ferran Soriano, dia mau mutus tradisi itu dengan naruh brand UNICEF di jersey mereka. Tapi uniknya, bukan UNICEF yang ngebayar Barcelona. Justru Barcelona yang membayar UNICEF supaya logo mereka bisa ditaruh di jersey-nya Barcelona. Dari situ semakin memperkuat identitas Barcelona kalau mereka memang bukan sekedar bisnis biasa. Dan hasilnya, 5 tahun kemudian di 2008, revenue Barcelona itu naik dari 123 juta euro tadi jadi 308 juta euro. Kerugian 73 juta euro per tahun berubah jadi keuntungan 88 juta euro. Tapi yang lebih menarik dari angka-angka itu adalah apa yang Soriano pikirkan selama dia di Barcelona. Di dalam kepalanya, dia mulai punya suatu pertanyaan besar. Kenapa sebuah klub bola harus tetap jadi bisnis lokal? Barcelona punya ratusan juta fans di seluruh dunia, tapi sebagian dari mereka yang ada di Asia, Amerika, Afrika, nggak bisa berkontribusi ke revenue klub secara berarti. Mereka paling banter itu beli jersey, sisanya cuma nonton di TV. Soriano mikir, gimana kalau kita kasih mereka tim lokal yang terhubung ke Barcelona? Dari sinilah gagasan ini pertama kali muncul. Soriano bahkan sempat kontak langsung dengan komisioner MLS, Don Garber, untuk bikin franchise baru di Amerika Serikat dengan brand Barcelona. Mereka bahkan udah mulai mensurvei beberapa kota. Tapi rencana itu nggak pernah jadi kenyataan. Di 2008 ada gesekan internal di jajaran direksinya Barcelona. Dan Soriano beserta 7 anggota dewan lainnya akhirnya milih buat mundur. Di September 2012, Sheikh Mansour lewat Abu Dhabi United Group menunjuk Soriano sebagai CEO Manchester City, menggantikan Gary Cook. Dan waktu masuk, kondisi City bukan tanpa masalah. Manchester City waktu itu sedang rugi 97 juta pounds per tahun. Itu udah jadi pelanggaran berat aturan financial fair play yang membatasi kerugian cuma 45 juta pounds. Di 2011 belum masuk ke Manchester City, Soriano itu nerbitin sebuah buku yang judulnya The Ball Doesn't Go In By Chance. Dan di dalam buku itu, dia udah nulis dengan sangat jelas. Evolusi alami dari sebuah klub besar adalah menjadi global entertainment seperti Walt Disney. Jadi kenapa Disney? Soriano melihat sesuatu yang menarik dari model bisnisnya Disney. Kalau kalian suka Disney, kalian pasti nggak cuma beli satu filmnya aja. Kalian juga beli merchandise-nya, pergi ke theme park, nonton semua serialnya, dan beli paket streamingnya. Disney membangun ekosistem, dan semua ekosistem itu berputar di sekitar satu brand yang kuat. Soriano mau bikin hal yang sama dengan sepak bola.
Manchester City sebagai brand utama, dan klub-klub di berbagai negara sebagai theme parknya. Setiap orang di dunia bisa punya klub lokal mereka sendiri yang terhubung dengan Manchester City. Dengan masuknya ke Manchester City dan dukungan penuh dari Sheikh Mansur, mimpi itu akhirnya bisa dia wujudkan. Di Mei 2013, City Football Group resmi berdiri. CFG dibentuk sebagai perusahaan induk yang menaungi Manchester City dan nantinya semua klub-klub lainnya. Dan langkah pertama mereka itu dengan membeli franchise MLS ke-20 yang kemudian menjadi New York City FC dengan New York Yankees sebagai mitranya. Dan hampir bersamaan mereka mengakuisisi Melbourne Heart di Australia yang kemudian diganti menjadi Melbourne City. Bukan kebetulan kalau dua klub pertama ini semuanya dari negara yang berbahasa Inggris. Amerika dan Australia adalah dua target komersial terbesar untuk pertumbuhan brand sepak bola Inggris. Waktu video ini dibuat di 2026, CFG itu udah menaungi 12 klub di 5 benua. Sempat 13, tapi di 2025 kemarin mereka itu ngelepas Mumbai City. Dan kemungkinan besar jumlah ini akan terus bertambah di masa depan. Banyak orang yang salah ngira kalau tujuan utama CFG itu untuk memproduksi pemain-pemain muda berbakat yang tujuannya untuk menyuplai pemain tersebut ke tim utama mereka, Manchester City. Itu cuma salah satu dari tujuan mereka. Tujuan utama mereka adalah untuk mencari fanbase baru buat nge-support Manchester City ini dari seluruh dunia. Tapi masalahnya, nggak semudah itu bikin orang Jepang, India, atau Uruguay dari nggak kenal Manchester City, terus tiba-tiba mereka dukung City. Mereka masuk dengan membuat orang-orang lokal ini suka dulu dengan klub lokal mereka. Dan secara nggak sadar, klub lokal yang mereka dukung selama ini, itu masih terkoneksi dengan Manchester City. Dan tujuan mereka itu nggak butuh konversi fans secara paksa yang bisa dihitung pakai data. Mereka mainnya pelan-pelan lewat kedekatan dengan klub-klub lokalnya. Kayak mereka beli Yokohama Marinos. Orang Jepang udah sejak lama support klub ini. Secara nggak langsung, Yokohama itu udah terhubung sama ekosistemnya CFG. Dan itu bikin orang yang tadinya cuma dukung Yokohama Marinos, mereka mulai familiar dengan logonya Manchester City, birunya Manchester City, filosofi bermain yang sama kayak Manchester City. Dari situ pintu masuk ke Manchester City bakal terbuka secara organik. Mereka dapat fans baru bukan karena orang ini dipaksa, tapi karena orang ini beneran suka sama Manchester City secara perlahan-lahan. Dan strategi ini mereka lakukan di banyak klub tadi. Setelah mereka berhasil membangun sistem fanbase di seluruh dunia tadi, mereka sadar kalau sebenarnya mereka itu punya jaringan dan infrastruktur scouting yang tersebar di seluruh dunia, dan mereka mulai buat manfaatin itu. CFG ngeklaim kalau mereka punya database informasi tentang lebih dari 500.000 pemain di seluruh dunia. 500.000, itu bukan angka yang sembarangan. Angka itu bisa mereka capai karena setiap klub di CFG di setiap negara berfungsi sebagai antena scouting lokal. Sistem bekerjanya seperti ini. Ada bakat muda di Brasil, Bahia yang pantau. Ada talenta di Jepang, Yokohama Marinos yang lapor. Ada pemain potensial di Amerika Latin, klub mereka yang di Amerika Latin yang bakal awasi. Semua data itu mengalir ke pusat scouting mereka di Manchester. Dan ini bukan sekedar teori. Kita bisa lihat bukti nyatanya. Ada seorang pemain muda Brasil bernama Savinho yang main di Atlético Mineiro. CFG ngelihat dia dan langsung bergerak. Mereka beli Savinho cuma dengan harga sekitar 6,5 juta euro. Dan resminya dia dikontrak oleh Troyes, klub CFG di Prancis. Tapi Savinho nggak pernah main 1 menit pun di Troyes. Dia langsung dipinjemin ke PSV Eindhoven, lalu musim berikutnya dipinjemin ke Girona yang juga klub dari CFG. Di Girona, dia jadi salah satu pemain terbaik di La Liga, terlibat dalam 19 gol dan assist, membantu Girona finish ketiga dan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Dan setelah itu, Savinho pindah ke Manchester City dengan nilai transfer 33,7 juta pounds. Hitungannya simpel, CFG beli dia 6,5 juta euro, kembangin di dalam jaringan mereka tanpa keluar biaya tambahan, lalu dijual ke tim utamanya sendiri dengan nilai lebih dari 3 kali lipat. Dan ini dilakukan dalam satu sistem yang mereka kendalikan sendiri. Dan Savinho bukan satu-satunya contoh. Ada pemain namanya Tati Castellanos. Berawal dari Montevideo City Torque di Uruguay, ke New York City FC di Amerika, lalu ke Girona Spanyol dan akhirnya dijual ke Lazio. Dari harga beli awal cuma 150.000 euro, mereka berhasil jual jadi hampir 19 juta euro. Sistem inilah yang disebut Soriano sebagai seamless movement of players. Dan sistem ini nyaris nggak mungkin ditiru klub biasa.
Semua klub di dalam jaringan CFG nggak cuma berbagi pemain, mereka juga berbagi cara bermain. Berdasarkan filosofi taktiknya Pep Guardiola, semua klub CFG diberikan akses ke database taktik dan metode kepelatihannya Manchester City. Satu kurikulum, satu DNA bermain dari tim junior sampai tim utama. Kenapa ini penting? Karena ketika seorang pemain berkembang misal di Montevideo City Torque, lalu naik ke Lommel di Belgia, lalu pindah lagi ke Girona, dan terakhir ke Manchester, dia udah nggak perlu adaptasi taktik dari nol. Dia udah familiar dengan sistemnya. Dan itu berarti waktu adaptasinya bakal jauh lebih singkat. Resikonya bakal lebih kecil yang bikin investasi mereka di awal bakal lebih efisien. Di 2019, Silver Lake, salah satu perusahaan investasi teknologi terbesar di dunia, dengan aset lebih dari 43 miliar US dollar, masuk ke CFG dengan investasi sebesar 500 juta dolar. Dan dengan kesepakatan itu, CFG itu divaluasi sekitar 4,8 miliar US dollar. Rekor valuasi untuk sebuah organisasi olahraga waktu itu. Pertanyaannya, kenapa Silver Lake mau investasi ke sepak bola? Jawabannya, mereka percaya ada pertemuan besar antara entertainment, olahraga, dan teknologi. CFG bukan cuma bisnis bola. Ini adalah platform konten global yang kebetulan mereka dibungkus pakai sepak bola. Dan kalau kita lihat dari sisi itu, angka-angkanya jadi masuk akal. CFG ngeklaim punya lebih dari 1 miliar followers di seluruh dunia jika dijumlah dari semua klub mereka. Manchester City sendiri di musim 2023-2024 mencetak revenue 715 juta pounds, sekitar 13 triliun rupiah lebih, dengan profit 73,8 juta pounds. Revenue itu tumbuh 50% dalam 5 tahun terakhir. Dan berdasarkan laporan Deloitte Football Money League 2024, Manchester City menempati posisi kedua klub dengan pendapatan tertinggi di dunia, di bawah Real Madrid. Itu bukan sebuah kebetulan, ini adalah hasil dari suatu grand design yang udah dipikirkan Ferran Soriano sejak dia masih di Barcelona. Tapi, CFG juga nggak lepas dari yang namanya kontroversi. Kembali ke kasusnya Savinho, dia dikontrak Troyes tapi dia nggak pernah main untuk Troyes. Dan sementara, Savinho malah membantu Girona finish ketiga di La Liga. Dan apa yang terjadi dengan Troyes? Troyes justru terdegradasi dari Ligue 1. Dan itu semua bikin fans Troyes jadi mengeluh. Kami digunakan untuk mengembangkan pemain orang lain, tapi tidak mendapat manfaat apapun dari itu. Itu bukan hanya Troyes. Investigasi dari Mail on Sunday menemukan bahwa dalam satu dekade, Manchester City telah membeli 36 pemain yang nggak pernah bermain 1 menit pun untuk tim utama mereka. FIFA punya aturan baru soal batas loan pemain. Tapi aturan itu juga punya celah. Aturan loan hanya berlaku antar klub berbeda pemilik. Kalau satu pemilik punya banyak klub, mereka bisa memindahkan pemain antar klub dalam satu grup dan itu nggak dihitung sebagai loan. Itu sama sekali nggak melanggar aturan meskipun prakteknya tetap sama kayak loan biasa. Di musim 2023-2024, Girona itu finish ketiga La Liga dan lolos ke Liga Champions. Manchester City juga lolos ke Liga Champions, keduanya di bawah CFG. UEFA punya aturan yang sangat jelas. No individual or legal entity may have control or influence over more than one club participating in UEFA club competition. CFG waktu itu punya 100% saham Manchester City dan 47% Girona. 47% ini udah di atas ambang 30% yang UEFA definisikan sebagai decisive influence. Solusinya, CFG itu minta menaruh saham Girona ke dalam blind trust, dikelola pihak independen selama musim 2024-2025. Dan selama periode itu, klub CFG dan Girona nggak boleh transfer pemain satu sama lain, nggak boleh sharing database scouting, dan nggak boleh kerjasama apapun. Begitu musim 2024-2025 selesai, per 1 Juli 2025, saham itu langsung dikembalikan lagi ke CFG. Jadi gimana menurut kalian soal City Football Group ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya.